21 November 2020, peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai ayat 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suami pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Saduki suka memuji Yesus. Mereka merupakan suatu kelompok yang berasal dari imam-imam dan dari kaum bangsawan yang kaya, yang merasa dirinya berbahagia dengan keadaan yang ada. Mereka menjalani kehidupan sesuai dengan tradisi yang termuat dalam kitab Taurat atau hukum Musa. Mereka penganut aliran serba benda atau materialis dan tidak menerima adanya kebangkitan setelah kematian. Pertanyaan mereka kepada Yesus berupa sebuah kisah yang aneh. Bagaimana mungkin seorang istri dapat mempunyai 7 suami dalam kebangkitan? Siapa yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebenarnya pertanyaan orang Saduki ini bukanlah karena ingin tahu tentang kehidupan setelah kematian, tetapi keinginan untuk mencobai Yesus kalau mungkin mereka bisa mempermalukan Yesus. Jawaban Yesus atas pertanyaan mereka jelas menolak, bahkan ingin mengoreksi pemahaman mereka. Untuk itu, Yesus menyampaikan 3 hal. Pertama, Ia menyatakan bahwa keadaan dalam kebangkitan tidaklah seperti keadaan di bumi. Dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Situasi dan kondisi kehidupan
setelah kebangkitan akan sangat jauh berbeda. Di dunia ini, manusia kawin untuk kelangsungan hidup manusia. Namun orang yang dibangkitkan dan yang layak menerima kehidupan kekal tidak dapat mati lagi. Maka perkawinan tidak diperlukan lagi. Tidak ada kebutuhan untuk memperbaharui ras. Dan tidak ada kebutuhan untuk memperanakkan, memperbaiki atau meneruskan generasi. Semua pertalian akan ditingkatkan kepada suatu taraf yang sedemikian rupa tingkatnya, yakni anak-anak Allah. Mereka yang dibangkitkan itu sama seperti malaikat-malaikat. Yang kedua, Yesus memberi suatu alasan kebangkitan berdasarkan hukum Taurat Musa. Dari dalam semak duri yang menyala, Allah telah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Artinya, Dia yang merupakan Allah Abraham selama hidupnya tidak akan membiarkan maut memutuskan hubungan itu, tapi akan membangkitkan dia yang percaya kepada kebangkitan, bahwa Allah itu bukan hanya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub selama hidup, tetapi hubungan mereka dengan Allah tidak terputus oleh karena kematian. Bagi manusia, kematian memisahkan kita dengan orang yang sudah meninggal. Namun bagi Allah, mereka tetaplah hidup sebagai anak-anak Allah. Ketiga, Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Allah yang hidup memberikan kehidupan kepada manusia. Maka dari itu, kematian jasmani tidak begitu saja langsung memisahkan kita dari Allah. Sebab kehidupan yang ada pada manusia itu berasal dari Allah. Maka Allah lah yang akan menentukan apakah kita dianggap layak untuk mendapat bagian dalam kebangkitan untuk kehidupan yang kekal, atau bangkit untuk dihukum. Hal ini sesuai dengan apa yang kita perbuat selama hidup kita. Maka menjadi refleksi bagi kita, apakah kita percaya adanya kebangkitan orang mati dan adanya kehidupan kekal setelah kematian di dunia ini? Sudahkah kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan taat dan setia? Perlu diingat bahwa kita tidak akan selamanya berada di dunia ini. Kita berasal dari Allah dan pada waktunya akan kembali kepada Allah. Dan hidup kita di dunia menjadi satu persiapan menuju asal kita, yakni Allah sendiri. Maka sebagai pengikut Kristus yang percaya akan kebangkitan, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan baik sehingga kelak kita dapat menikmati kehidupan kekal bersama Bapa di surga.